Di sebuah rumah sederhana di Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 1866, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Oei Tiong Ham. Ayahnya, Oei Chie Sien, adalah seorang pedagang kecil yang gigih. Tiong Ham tumbuh dalam lingkungan keluarga Tionghoa, peranakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerja keras dan hemat. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikan yang besar pada dunia perdagangan, seringkali membantu ayahnya di toko. Oei Chie Sien, dengan visi yang jauh ke depan, menyadari potensi besar dalam diri putranya. Ia memberikan Tiong Ham pendidikan yang terbaik yang bisa ia jangkau, termasuk mengirimkannya ke sekolah berbahasa Belanda. Pendidikan ini membuka jendela dunia yang lebih luas bagi Tiong Ham, memberikannya keunggulan dibandingkan para pedagang tradisional lainnya. Ia mempelajari bahasa Belanda dengan fasih, memahami sistem administrasi modern, dan berinteraksi dengan berbagai kalangan. Seiring berjalannya waktu, bisnis kecil Oei Chie Sien mulai berkembang, terutama dalam perdagangan hasil bumi. Ia membangun reputasi sebagai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Namun ia menyadari bahwa untuk mencapai puncak kesuksesan, ia membutuhkan lebih dari sekadar kerja keras. Ia membutuhkan visi yang lebih besar dan keberanian untuk mengambil risiko. Ketika Oei Tiong Ham beranjak dewasa, ia mulai terlibat lebih aktif dalam bisnis keluarga. Ia membawa ide-ide segar dan pendekatan yang lebih modern. Ia melihat peluang besar dalam industri gula yang saat itu sedang berkembang pesat di Jawa. Dengan modal yang dikumpulkan ayahnya dan insting bisnisnya yang tajam, Tiong Ham mulai memperluas jaringan perdagangan gula. Titik balik dalam hidupnya terjadi ketika ia mewarisi perusahaan ayahnya. Dengan keberanian dan visi yang kuat, ia melakukan restrukturisasi besar-besaran. Ia mendirikan Oei Tiong Ham Concern, OTHC, sebuah konglomerasi modern pertama di Hindia Belanda. OTHC tidak hanya bergerak di bidang perdagangan gula, tetapi juga merambah ke berbagai sektor lain seperti perbankan, perkapalan, perkebunan karet dan teh, hingga properti. Tiong Ham dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, inovatif, dan berani mengambil risiko. Ia tidak takut untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan memperluas jangkauan bisnisnya hingga ke mancanegara. Ia membangun jaringan distribusi yang efisien dan menjalin hubungan baik dengan para pembeli di Eropa dan Asia. Dalam waktu singkat, OTHC menjelma menjadi raksasa bisnis gula dunia. Oei Tiong Ham dijuluki sebagai Raja Gula dari Jawa atau The Sugar King of Java. Kekayaannya melimpah ruah, menjadikannya salah satu orang terkaya di Asia Tenggara pada masanya. Ia membangun rumah-rumah mewah, mengoleksi mobil-mobil mahal, dan menikmati gaya hidup glamour. Di balik kesuksesan bisnisnya yang gemilang, kehidupan pribadi Oei Tiong Ham penuh dengan warna dan kontroversi. Ia dikenal sebagai sosok yang karismatik dan menarik, namun juga eksentrik dan sulit ditebak. Ia menikah beberapa kali dan memiliki banyak anak dari berbagai wanita. Gaya hidupnya yang mewah dan hubungannya yang rumit sering menjadi sorotan publik. Ia dikenal suka berpesta dan menghabiskan banyak uang untuk kesenangan pribadi. Meskipun demikian, ia juga dikenal sebagai seorang dermawan yang sering memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Salah satu aspek kontroversial dalam hidupnya adalah hubungannya dengan para pekerjanya. Meskipun ia memberikan gaji yang relatif baik, ia juga dikenal sebagai sosok yang keras dan menuntut. Ia menerapkan sistem kerja yang disiplin dan tidak segan-segan memecat karyawan yang tidak memenuhi standar. Seiring berjalannya waktu, tantangan dalam bisnis gula semakin besar. Persaingan global semakin ketat dan harga gula di pasar dunia mengalami fluktuasi. Oei Tiong Ham yang semakin tua mulai kehilangan sentuhan magisnya dalam mengelola bisnis. Keputusan-keputusan bisnisnya tidak lagi secerdas dulu. Ia terlambat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kurang inovatif dalam mengembangkan produk baru. Perlahan namun pasti, kerajaan bisnis OTHC mulai mengalami kemunduran. Selain tantangan bisnis, masalah keluarga juga turut membebani pikirannya. Perselisihan antar anggota keluarga terkait warisan dan pengelolaan bisnis semakin meruncing. Oei Tiong Ham merasa kesepian dan terasing di tengah kemewahan yang ia miliki. Pada tahun 1924,
Oei Tiong Ham meninggal dunia di Singapura pada usia 58 tahun. Kematiannya menandai berakhirnya era kejayaan Raja Gula dari Jawa. Warisan bisnisnya yang besar kemudian diteruskan oleh para ahli warisnya, namun OTHC tidak pernah lagi mencapai puncak kejayaan seperti di bawah kepemimpinan Tiong Ham. Meskipun kerajaan bisnisnya mengalami kemunduran, nama Oei Tiong Ham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Ia adalah simbol dari keberanian, inovasi, dan visi seorang pengusaha yang mampu membangun imperium bisnis dari nol. Oei Tiong Ham, sang Raja Gula dari Jawa, telah pergi. Namun jejaknya dalam dunia bisnis dan sejarah Indonesia akan tetap abadi. Kisahnya adalah perpaduan antara gemilang kesuksesan dan pahitnya kesepian, sebuah narasi yang kompleks dan menarik untuk terus dikenang dan dipelajari.